Semua orang Katolik adalah orang Kristen. Semua orang Kristen adalah orang Katolik. Pada masa awal kan begitu. Jadi sebenarnya dasarnya apa sih? Kita semua berbuat ini dan itu ya dasarnya imannya para rasul. Kita beriman kepada Yesus Kristus karena ada orang-orang yang lebih dulu beriman, namanya adalah para rasul. Ini tema yang sering banyak dilupakan, karena kalau kita mempelajari mengenai iman Katolik, perihal ini jarang sekali disebut secara lebih luas dan secara lebih mendalam. Apa gunanya tema ini? Gunanya adalah kalau kita mendapat berbagai macam pertanyaan yang terkait dengan iman Katolik, terutama yang terkait dengan apologetika, mungkin ada tuduhan atau serangan atau apa saja dari iman yang lain atau dari Kristen yang lain yang non-Katolik, hal ini akan mampu memberikan jawaban-jawaban yang lebih jelas. Karena kita menuju pada dasar-dasarnya, menuju pada hal yang lebih fundamental, sehingga beberapa hal yang lebih praktis akan terjawab dengan kita mengetahui apa yang menjadi landasannya. Mari kita pertama-tama lihat bagaimana panorama gereja Katolik. Ini semua orang tahu, bahkan yang tidak Katolik pun umumnya juga tahu bahwa ini adalah gereja Basilika Santo Petrus di Vatikan, sering muncul di televisi. Kalau ada siaran langsung misa, itu pasti akan disiarkan dari tempat itu pada umumnya. Dan juga kita punya paus, yaitu Paus Fransiskus, paus yang sebelumnya kita tahu adalah Paus Benediktus yang ke-16. Sebelumnya lagi kita masih mengalami pada umumnya, yaitu Paus Yohanes Paulus yang kedua yang sudah dikanonisasi menjadi seorang kudus. Kita juga kenal, Anda pasti tahu semua, ini uskup Anda ya, Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Kemudian juga ada kardinal-kardinal yang lain di seluruh dunia. Kalau kita lihat siaran langsung atau streaming atau siaran tunda dari Vatikan, kita pasti akan melihat barisan-barisan merah, yaitu para kardinal yang mengikuti misa bersama dengan Bapak Suci. Juga di setiap keuskupan ada uskup-uskupnya sendiri. Ini uskup saya yang paling ganteng sedunia. Selain itu juga ada banyak hal yang kita lihat dalam misa pun peralatannya macam-macam, ada dupa, ada piala, kita bisa melihat kandelar-kandelar yang bagus, berukir dan tinggi kalau misa dari Vatikan atau di beberapa gereja yang bagus. Kita punya Rabu Abu ya, kayak kurang kerjaan ya. Misa udah bersih-bersih berangkat dari rumah, kemudian dikotori setelah di gereja dengan abu ini. Apa gitu ya, tapi ini panorama gereja Katolik. Kita juga di satu minggu tertentu kurang kerjaan ya, motong-motong palem, kemudian ada yang di sulam-sulam palemnya, kemudian kita angkat-angkat, Yerusalem, ya apaan sih gitu ya. Tapi ya itulah panorama gereja Katolik, termasuk menjadi bagian dari kekayaan liturgi kita. Kalau kita pergi ke tempat-tempat ziarah, ini bagian dalam dari gereja Makam Suci, kita juga tidak kurang tempat-tempat ziarah, bahkan tempat-tempat ziarah yang paling kuno itu juga dimiliki oleh gereja Katolik, meskipun kadang-kadang kalau di Yerusalem itu dimiliki secara bersama. Juga ada sakramen 7, salah satunya sakramen perkawinan, harus begini, harus begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kok ada yang namanya presbiter? Presbiter itu imam dalam bahasa umum ya, tapi saya lebih suka menggunakan kata presbiter karena itu istilah yang aslinya memang begitu, atau romo-romo, kalau di Jakarta Anda menyebut romo, di Bandung kadang pastor, kadang rama, kalau bahasa Sunda ya. Kok ada kardinal, ada pastor, ada romo, ada presbiter, ada diakon juga, pakaiannya itu kok ada beda juga, yang ini melengkung, yang ini kok ada garis-garis lurus. Kadang-kadang juga ruwet juga jadi Katolik ini, banyak sekali hal-hal tertentu yang harus kita hafal, harus kita mengerti ya. Peralatan seperti ini Anda sering lihat kalau di gereja, ini namanya sibori, yang nggak pakai tutup namanya piala. Ada juga pakaian pastornya pun beragam macam-macam ya, kasula, ada pluviale dan sebagainya dan sebagainya. Belum lagi ya rosario, cara berdoanya, alatnya, ngitungnya, kemudian tempat ziarahnya, kita ke luar negeri bisa, mau ke Perancis ya, ini ada Lourdes atau Lourdes kalau bahasa Indonesia orang menyebutnya. Kalau mau lokal juga boleh, ini ada Sendang Sono. Kalau mau deket Jakarta boleh juga Anda ke Subang ya 2 jam nyampe ke Subang. Kami juga punya Gua Maria namanya Tebar Kamulian. Ya, sesekali Anda bolehlah datang ke tempat saya. Tebar Kamulian namanya ya. Nanti kalau sudah ada waktu Anda meluncur lewat tol Cipali, cepat nyampe ke Subang. Kemudian juga kita punya
tempat air suci ini sudah mulai lagi, meskipun sekarang nggak pakai wadah begitu, sekarang pakai wadah yang tertutup, kalau tangannya mendekat air sucinya keluar sendiri itu loh. Sekarang ya, karena versi pandemi jadi seperti itu, tapi itu tetap masih berlanjut sampai sekarang ya. Dan lain sebagainya, ada alat seperti itu namanya turibulum atau wiruk yang sering kita lihat, segala macam hal. Nah, ini panorama gereja Katolik, entah dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang kecil. Belum lagi kalau sosial ya, pendidikan juga, sekolah banyak sekali di mana-mana, universitas, lalu juga soal sains, bahkan punya observatorium sendiri, Vatikan yang luar biasa besar, kemudian rumah sakit di mana-mana. Kalau di Jakarta yang gede ya ada Carolus, di Bandung ada Borromeus, dan lain sebagainya. Itu panorama gereja Katolik. Lalu itu semua dasarnya apa? Kekatolikan kita itu apa sih dasarnya? Kenapa begitu? Kenapa harus ada paus? Kenapa harus ada kardinal? Kenapa harus ada presbiter? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saya akan coba sedikit menjawab apa yang menjadi dasar bagi itu semua yang sehari-hari sudah kita dalami atau kita hayati, kita hidupi. Apa sih dasarnya? Alkitab memberitahu kita, saudara-saudari, Efesus 2 ayat 19 sampai ke 20. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Silakan lihat bagian penekanan, dibangun atas dasar para rasul. Jadi iman kita itu dasarnya ya imannya para rasul sebenarnya. Yang kita imani, yang kita yakini, itu apa yang diyakini oleh para rasul. Maka kalau ditanya secara simpel, apa sih yang mendasari itu semua yang tadi kita sebut? Apa yang mendasari iman kita sebagai orang Katolik? Ya imannya para rasul. Kitab-kitab yang ditinggalkan kepada kita, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul atau para muridnya para rasul. Kita nggak pernah ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Maka yang dapat kita andalkan adalah saksi mata dan pelayan firman, itu seperti yang disebut di dalam Injil Lukas. Jadi sebenarnya dasarnya apa sih? Kita semua berbuat ini dan itu ya dasarnya imannya para rasul. Kita beriman kepada Yesus Kristus karena ada orang-orang yang lebih dulu beriman, namanya adalah para rasul yang diangkat langsung oleh baginda junjungan kita Yesus Kristus. Nggak ada kita semua yang di ruang ini pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, satu pun nggak ada. Tapi Rasul Petrus tidak hanya ketemu, bergaul setiap hari, 3 tahun lamanya, bahkan masih juga mengalami peneguhan setelah Sang Kristus bangkit dari antara orang mati. Jadi simpelnya, dasar iman kita itu apa? Ya imannya para rasul. Itulah kenapa dikatakan dibangun di atas dasar para rasul, tapi bukan orangnya ya, imannya. Tentu iman dan orang tidak bisa dipisahkan, tapi yang dimaksud adalah imannya para rasul. Kita beriman di atas landasan berarti fondasi. Apa yang menjadi fondasinya? Ya imannya para rasul. Itu juga yang ditegaskan di dalam kitab Praksis Apostolon. Praksis Apostolon berarti itu kisah para rasul pada bab yang kedua ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lihat penekanan pada pengajaran rasul-rasul. Siapa mereka? Itu orang-orang Kristen awal. Orang-orang Katolik pada masa awal, yang dulu kelompoknya belum bernama Kristen, belum bernama Katolik, karena nama Kristen datang belakangan. Nama Katolik juga datang belakangan. Nama Kristen itu baru nanti di Antioquia, nama Katolik baru nanti ketika sudah mulai di daerah-daerah Syria dan keluar dari wilayah Yerusalem. Nama awal sekali adalah jalan. Jadi simpelnya, kalau dulu di Yerusalem, Rasul Petrus dan orang-orang yang dibaptis pada hari Pentakosta, yang jumlahnya 3.000 orang itu paroki pertama, 3.000 orang umatnya. Jadi kalau ditanya kamu agamanya apa? Ya agama jalan. Simpelnya begitu kalau kita pakai istilah pakai agama. Kemudian berkembang, nanti namanya kemudian juga punya sinonim Kristen, Kristen juga sinonim dengan Katolik. Jadi sebenarnya itu sinonim. Kalau kita menyebut Kristen, kita menyebut Katolik. Cuma sayangnya kalau di Indonesia ya, saya memberi sedikit catatan ya, kalau nanti Anda dengar kata Kristen, saya tidak pernah memaksudkannya sebagai Protestan ya. Karena di Indonesia ini kacau kalau kita istilah. Juga di Bimas, di negara kita kacau juga. Ada Bimas Kristen, Bimas Katolik. Ya memangnya kalau Katolik bukan Kristen itu. Padahal sebenarnya itu Bimas Katolik, Bimas Protestan. Karena sama-sama Kristen. Bahkan kalau kita mau lihat sejarah, ini kesejarahan ya. Ya Protestan keluar dari kekristenan awal, yaitu Katolik. Jadi pada masa awal sebelum adanya Protestan, justru
Kristen itu sinonim dengan Katolik. Jadi kalau mengatakan saya orang Kristen, ya saya orang Katolik. Semua orang Katolik adalah orang Kristen. Semua orang Kristen adalah orang Katolik. Pada masa awal kan begitu. Baru nanti ada kelompok Kristen yang lain, yaitu Protestan yang diawali dari Martin Luther. Oke, itu soal lain, tapi saya mau mendudukkan perkara, istilah yang sering kita pakai di Indonesia ini salah kaprah gitu. Romo, itu kalau orang Kristen kalau ke gereja kan bawa Alkitab ya, Romo. Kalau orang Katolik kan bawa Mada Bakti atau bawa puji syukur ya. Ya emangnya lu orang apa gitu. Orang Kristen ya saya Kristen, kamu Kristen. Oh, Katolik itu justru Kristen kan begitu. Nah, jadi kalau saya ngomong di sini di Kristen, tolong disetting pikiran Anda, jangan pernah membayangkan mengenai Protestan. Saya akan tegas menyebut Protestan. Oke, itu agama orang, kita nggak ke arah sana. Saya hanya mau mengatakan dasarnya adalah imannya para rasul. Nah, inilah 12 rasul yang awalnya 12, kemudian satu berkhianat, lalu tetap digantikan tetap 12 yang namanya Matias. Kenapa sih harus 12? Yaitu simbol Israel yang baru. Maka selalu harus 12. Meskipun nanti dalam perkembangan waktu ada beberapa rasul tambahan yang di luar yang 12. Contohnya Rasul Paulus, Rasul Barnabas. Itu dua contoh yang di luar lingkaran 12 tapi juga mendapatkan predikat atau gelar sebagai rasul juga. Juga Yakobus, yaitu Yakobus yang saudara Tuhan juga disebut sebagai rasul. Karena kalau kita bicara Yakobus, itu ada dua orang ya, Yakobus besar atau Yakobus tua dan Yakobus kecil atau Yakobus muda. Itu dua-duanya rasul. Nah, yang menggantikan Petrus nanti Yakobus yang kecil, yaitu Yakobus yang sepupunya Tuhan Yesus. Pengertian-pengertian begini kadang-kadang memang ruwet. Yakobus, ada Yakobus muda, ada Yakobus tua. Oke, itu bukan tema kita, tapi saya mau mengatakan intinya ada di 12 rasul, lalu ada rasul-rasul yang lain dalam perkembangan waktu, ada juga kelompok 70 yang dari awal menjadi bagian dari murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana semua itu bermula? Yuk kita lihat awalnya bagaimana sih? Kalau kita mau tahu awalnya, begini, saya mau memberi satu motivasi kepada kita. Agama Kristen atau agama Katolik kita ini agama yang berbasis pada fakta sejarah. Jadi historis sekali. Kerennya adalah menurut saya dua hal ini keren kalau dilihat dibandingkan dengan agama yang lain-lain. Satu, historis. Jadi fakta sejarahnya jelas sekali. Nomor dua, kesaksiannya itu banyak orang. Ada agama-agama tertentu yang hanya berbasis pada kesaksian satu orang. Satu orang mengaku mendapatkan yang disebut ya wangsit atau apapun. Gimana kalau satu orang itu ternyata mungkin dia bohong? Berarti seluruh konstruksi agama itu berarti juga bohong. Karena satu orang yang mengaku itu adalah orang yang bohong. Ataupun kalau dia tidak bohong tapi dia halusinasi. Satu orang halusinasi, berarti seluruh konstruksi agama itu juga hasil dari halusinasi. Tapi agama kita tidak pernah berbasis pada satu orang saja sebagai saksi. Malah kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, 120 orang yang awal sekali, yang nanti berdoa bersama-sama, yaitu doa novena menantikan Roh Kudus. Atau kalau di dalam ayat-ayat yang lain kita bisa mendapatkan 500 orang yang melihat penampakan bahwa Yesus Kristus memang betul bangkit. 500 orang 40 hari itu artinya kesaksian yang sangat kuat. Artinya agama kita berbasis pada kesaksian yang sangat kuat. Contoh bagaimana Yesus bangkit pun itu yang menyaksikan 500 orang. Kemudian harinya juga tidak 1-2 hari, tapi 40 hari. 40 hari, 500 orang itu kesaksian yang kuat sekali. Nomor satu yang tadi belum saya ulas adalah historis. Bahkan tanpa kita melihat Injil sekalipun, kita melihat tulisan yang di luar agama kita maksudnya, kita tahu ada tokoh namanya Yesus dengan punya murid-murid. Contohnya, ini yang nulis orang Yahudi namanya Yosefus. Yosefus itu punya tulisan yang menceritakan bahwa Yesus Kristus punya murid gini-gini. Jadi itu tokoh sejarah asli ada di dunia ini. Tapi agama yang lain belum tentu punya kesejarahan seperti itu. Tapi yang paling kuat adalah kesaksian yang diandalkan, kesaksian yang dapat dipercaya karena begitu banyak orang dan sekian waktu yang dibutuhkan. Tidak seperti yang kalau saya ngaku dibisikin apa gitu, kemudian saya bilang gini-gini kan berarti seluruh konstruksi agama itu hanya bertumpu pada aku sendiri gitu kan. Tapi para rasul tidak pernah, selalu para, yaitu sekelompok orang, paling kurang 12 orang.
lebih luas 70, lebih luas lagi 120, lebih luas lagi kemudian 3.000 orang yang pertama percaya ketika hari Pentakosta itu. Jadi begitu banyak orang sejak awal bahkan yang berjumpa dengan baginda junjungan kita Yesus Kristus. Ini untuk menguatkan iman kita supaya kesaksiannya ini bisa dipercaya enggak sih gitu. Bisa gitu. Kalau Anda mau cari yang lebih baik dari agama ini, Anda kesulitan loh. Artinya dari landasannya, Karena yang lain-lain itu paling 1 orang, 2 orang, ngakunya begini, ngakunya begitu. Ya kalau dia nggak ngibul, kalau ngibul ya habis gitu kan. Nah itu landasan paling awal begitu, historis dan kesaksian yang dapat dipercaya. Awalnya tentu dari orang ini ya, sebagai manusia, Tuhan kita ya Yesus dari Nazaret, orang yang lahir di tanah Israel 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Nah kemudian diimani oleh para rasul dengan berbagai macam peristiwa yang mereka sudah alami. Kemudian saya langsung pada kesimpulannya yang dituliskan oleh Yohanes di dalam Yohanes 20 ayat 31. Hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Perhatikan yang saya cetak kuning, Yesus adalah Mesias. Jadi awal mulanya karena para rasul percaya Yesus adalah Mesias. Ini titik awalnya. Jadi iman dalam agama kita berawal dari 1 orang, lalu ada peristiwa, lalu ada kesaksian, kemudian kesaksian itu dilanjutkan. Itu rutenya. Bukan berasal dari mimpi atau bisikan, dibisikin gitu terus nanti disuruh apa gitu, enggak. Terbuka. Semua orang bisa tahu kejadiannya. Semua orang bisa ngecek objektivitasnya. Mengenai hal ini saya tidak bahas ya, ini bukan tema kita. Anda boleh nanti meluncur ke channel saya, nggak usah subscribe, nggak penting. Nggak usah like juga, nggak penting ya. Yang penting adalah nonton atau share gitu. Kalau nonton Anda bisa lebih ngerti, kalau share itu orang lain punya potensi juga menjadi lebih ngerti gitu. Enggak like, enggak penting juga. Itu bukan itu intinya. Intinya adalah Anda mengerti ya. Yuk kita sekarang maju ke KGK 65. Kristus Putra Allah yang menjadi manusia adalah sabda Bapa yang tunggal, yang sempurna, yang tiada taranya. Dalam Dia Allah mengatakan segala-galanya dan tidak akan ada perkataan lain lagi. Dalam Dia yang dimaksud Yesus Kristus. Allah mengatakan segala-galanya. Berarti wahyu sudah disampaikan semua di dalam Yesus Kristus. Perhatikan lagi yang saya cetak bagian terakhir ini, tidak akan ada perkataan lain lagi. Kenapa sih begitu? Karena firman Allah sendiri yang sudah turun. Yaitu kita bisa cek dasar Alkitabnya di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca. Setelah pada zaman dahulu ya, zaman sebelum Tuhan Yesus, Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Dulu para nabi banyak. Anda bisa temukan nabi-nabi itu tertulis ceritanya atau nubuatnya di Perjanjian Lama. Maka disebut dahulu. Dahulu yang dimaksud sebelum zaman Tuhan Yesus. Maka pada zaman akhir, akhir itu zaman Tuhan Yesus. Ia berarti Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah itu dia. Allah sudah bicara langsung dengan perantaraan anaknya, yaitu firman-Nya sendiri. Maka apa yang lebih hebat daripada itu? Dulu Allah bicara kepada manusia dengan pertanda, dengan tanda-tanda alam dan sebagainya. Kemudian setelah itu dengan para nabi. Nah terakhir langsung dengan anaknya. Maka kalau ada setelah Yesus ada yang mengaku nabi-nabi, loh kok turun derajatnya gitu. Karena dulu nabi, sekarang anaknya. Loh kok sekarang nabi lagi? Nah berarti itu anti klimaks gitu. Nanti juga disebut di dalam KGK bahwa setelah Yesus tidak ada wahyu lain lagi. Kita lanjutkan, masih KGK 65. Hal ini ditegaskan jelas oleh Santo Yohanes dari Salib yang memberi uraian mengenai Ibrani 1 ayat 2. Yuk kita lihat Bapak Gereja Yohanes dari Salib bagaimana uraiannya. Ada tertulis seperti ini. Ini adalah uraian dari Bapak Gereja Yohanes Salib. Kita baca. Sejak Allah menganugerahkan kepada kita anaknya yang adalah sabdanya, Allah tidak memberikan kepada kita sabda yang lain lagi. Jadi anak Allah itu maksudnya sabda Allah, firman Allah. Kalau kita mengatakan putra Allah, itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah itu adalah firman Allah. Anda nanti bisa cek di konten saya mengenai Allah Tritunggal. Yang bagian selanjutnya menarik, kita baca.
Allah sudah mengatakan segala sesuatu dalam sabda yang satu itu. Sudah dikatakan semua. Siapa yang dimaksud sabda yang satu? Yesus Kristus. Karena Allah sampaikan dahulu kepada para nabi secara sepotong-sepotong, sekarang ia sampaikan dengan utuh. Jadi kebenaran di dalam Yesus Kristus, kebenaran yang utuh. Jadi nabi-nabi perjanjian lama itu menyampaikan sepotong-sepotong pasal-pasal gitu loh. Ini ajaran gereja dan juga apa yang disampaikan Bapak Gereja. Itu tertulis di dalam KGK 65, merupakan ajaran dari Bapak Gereja Yohanes dari Salib. Sesudah dia, Yesus, tidak akan ada wahyu lagi. Jadi saudara-saudari perlu mengetahui dengan yakin bahwa gereja mengajarkan setelah Tuhan Yesus tidak ada wahyu lagi. Maka kalau ada yang mengklaim mendapat wahyu setelah zaman Tuhan Yesus, ya kita sudah langsung jelas, itu bukan wahyu dari Allah. Bisa halusinasi, bisa sesuatu yang hanya merangkai dari ajaran yang lain, atau hal-hal yang sifatnya manusiawi saja. Karena manusia juga bisa membuat kitab, manusia juga bisa membuat tulisan dan sebagainya. Nah, KGK 73 ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Sesudah Kristus tidak akan ada wahyu lain lagi. Maka menilainya gampang sebenarnya. Kalau ada agama setelah kedatangan Kristus, berarti agama itu tidak berbasis pada wahyu. Jadi begitu kurang lebihnya. Basisnya apa? Ya bisa apapun gitu, ya bisa apapun gitu. Tidak menambahkan apapun dalam wahyu yang sudah definitif di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah kenapa KGK 66 juga menggarisbawahi lagi. Ini langsung bagian yang warna kuning ya. Tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru. Maka ini KGK 66 kita perlu pegang kuat-kuat. Tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru. Ini juga terjadi di dalam kekristenan loh ya. Ada orang-orang yang selalu mengaku mendapat wahyu, begitu saja. Itu kembali ke awal. Landasan kekristenan itu dua yang sangat kuat, historisitas, kesejarahan, dan kesaksian banyak orang. Jadi kalau hanya satu orang yang ngomong, itu kita dapat dengan mudah mengabaikannya. Ya. Satu orang yang ngomong ya siapa tahu dia ngomongnya pas lagi mabuk gitu. Atau dia punya penyakit neurologis yang halusinasi. Ada banyak orang yang makin modern sini penyakit neurologis yang makin banyak juga ya. Atau ini dari sisi ilmu demonologi mungkin bisikan dari malaikat jahat yang menyamar sebagai malaikat terang. Ini ada kemungkinan juga gitu. Jadi yang mengaku sebagai malaikat atau siapa justru adalah malaikat jahat atau kita menyebutnya setan ya. Maka ini penting untuk kita pegang KGK 66. Ini sebagai dasar yang perlu memang kita pegang. Masih lanjutannya dalam nomor yang sama, wahyu sudah selesai. Nah, tetapi isinya belum digali seluruhnya. Jadi wahyu Allah sudah selesai. Tapi pengertian-pengertian kita mengenai wahyu Allah itu belum sepenuhnya. Simpelnya adalah berapa ayat dalam Alkitab yang kalau Anda baca nggak ketemu-ketemu maksudnya apa gitu. Itu contoh simpelnya gitu. Alkitab itu kan kayaknya gampang, tapi susah loh. Kayaknya susah tapi gampang. Kalau kita hanya membaca ayat-ayat yang tertulis sepertinya gampang sekali. Kalau Anda pengen tahu, contohnya Anda buka YouTube saya yang menjelaskan mengenai kitab Yunus. Kitab Yunus, kitab anak kecil. Kitab Yunus semua orang dewasa pasti ngerti lah. Jangankan orang dewasa. Anak kecil bina iman, happy ya, happy ya, yang suka nyanyi begitu, tahu cerita tentang Yunus yang dimakan ikan itu. Tetapi apakah artinya hanya seperti itu? No. Anda boleh ngecek konten saya tentang Yunus. Artinya, keseluruhan makna dalam pewahyuan itu belum sepenuhnya dapat digali. Maka menjadi tugas orang Kristen, yaitu kita, dan seluruh orang di dalam kekristenan atau dalam agama Katolik, yaitu juga para hierarki, supaya dapat menggali, menjelaskan isi wahyu Allah itu. Jadi konsepnya begini, wahyu Allah itu selesai dengan Yesus turun ke dunia, itu nomor satu. Namun pemahaman manusia mengenai wahyu itu belum selesai. Gitu ya. Wahyunya selesai, tapi pemahaman mengenai wahyu itu ada banyak hal yang masih belum terlalu mudah kita pahami. Bahkan sesuatu yang ayatnya bisa kita ngerti loh. Contoh, Anda pasti tahu lah ayat ini ya. Apa namanya? Carilah
Dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semua akan ditambahkan. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Apa artinya sesungguhnya dari itu? Atau ayat lain. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kekhawatiran. Itu contoh-contoh simpel. Emang kita terus harafiah nggak khawatir. Kita protes loh kepada Tuhan. Enak aja Tuhan. Anak gua besok mau masuk kuliah gimana nggak khawatir. Ini harus masuk kedokteran sekian ratus juta. Umpamanya gitu ya. Bagaimana tidak khawatir ya. Ini makna yang simpel saja. Belum menyangkut hal-hal yang lebih dalam mengenai ajaran-ajaran iman. Itu baru ayat-ayat dalam Alkitab yang seringkali kita dengar. Meskipun banyak orang berusaha menjelaskannya. Kalau kamu ditampar pipimu, berikan pipi yang lain. Ya kita mendengar banyak hal mengenai khotbah mengenai itu, tetapi maknanya tidak selalu terbuka semuanya. Selalu menyisakan pertanyaan-pertanyaan, apa maksudnya itu? Kalau ditampar, dikasih yang lain tuh maksudnya apa sebenarnya gitu. Wahyunya selesai, tapi penjelasannya belum sepenuhnya selesai. Nah ini yang dimaksud tugas kepercayaan kita untuk menjelaskan. Jadi kata kuncinya tugas kepercayaan umat Kristen untuk apa? Menggali seluruhnya makna dari wahyu Allah. Nah tugas itu datang dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu dalam Injil Matius 28, 18, 19, 20. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan seterusnya, ajarlah mereka melakukan yang telah kuperintahkan. Jadi pengajaran, memberitahukan, menggali makna wahyu dari Allah yang sudah penuh dalam diri Yesus, itu merupakan tugas dari Tuhan Yesus sendiri. Dan inilah yang ditugaskan kepada para rasul sebelum beliau naik ke surga. Kalau Tuhan tidak menugaskan ini, mungkin mereka juga nggak usah bersusah payah mewartakan Yesus kan. Ajarannya, isi wahyu itu. Justru karena mereka yakin Yesus puncak wahyu, dunia harus tahu. Dan ini juga yang diyakini oleh gereja Katolik. Nanti Anda juga boleh klik ya yang temanya murid-murid Yesus jadi rasul. Ini saya bahas panjang lebar bagaimana kemudian keyakinan itu datang sampai betul-betul mereka yakin para rasul itu untuk menjadi pewarta ajaran Tuhan Yesus. Oke, itu bagian dari mana sih datangnya itu semua. Nah, bagian terakhir yaitu mengenai iman Katolik sendiri. KGK 74 memberitahu kita, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kehendak Allah itu ada dua. Kalau menurut KGK 74, yaitu menyelamatkan semua orang. Jadi Tuhan sebenarnya tidak menginginkan ada orang yang tidak selamat. Semua adalah ciptaannya. Semua diciptakan menurut citra Allah sendiri. Gambar dan rupa Allah itu semua manusia seperti itu. Maka semua manusia ingin diselamatkan oleh Allah. Ini tidak seperti keyakinan agama-agama tertentu yang eksklusif. Bahkan di kekristenan juga ada loh. Di kekristenan, yaitu sekte-sekte miring itu, ada yang beranggapan nanti yang selamat hanyalah orang-orang Kristen yang masuk sekteku. Ada yang berkeyakinan begitu. Kalau kamu di sekte Katolik, apalagi Katolik, kamu nyembah patung, kamu nggak masuk surga. Penyembah-penyembah patung ya. Penyembah-penyembah Maria ini ya. Nggak masuk surga katanya. Yang masuk surga itu hanya Kristen, dan Kristen itu pun sekteku sendiri. Karena hanya sekte saya yang direstui oleh Tuhan Yesus. Sekte yang lain sudah borok. Nah, ada juga agama di luar Kristen yang juga punya klaim seperti itu. Kalau mau selamat masuk menjadi anggota agamaku. Kalau kamu di luar agama kami, kamu akan menjadi bahan bakar di neraka. Ada juga. Apakah Katolik seperti itu? Katolik punya ajaran extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Tapi apakah maknanya adalah kalau nggak jadi Katolik nggak selamat? Ini bukan tema kita, itu tema lain. Saya promosi aja, kalau Anda nanti pengen tahu tentang itu, extra ecclesia nulla salus, saya sudah bahas di channel YouTube saya. Apakah itu artinya yang nggak Katolik nggak selamat? Tidak. Simpelnya begitu. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Kehendak yang kedua, semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa maksudnya pengetahuan akan kebenaran? Yaitu tahu mengenal Yesus Kristus. Itu kehendak Allah.
Dan ini bahkan sangat jelas di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Maka saudara-saudari, keyakinan bahwa Allah menghendaki semua orang kenal Yesus, itu yang mendorong para rasul mewartakan Yesus Kristus. Itu pula yang mendorong Fransiskus Xaverius Santo itu 500 tahun yang lalu kurang lebih, kurang kerjaan sampai ke Maluku. Coba Anda bayangkan, kalau tidak mau melaksanakan ini ngapain sampai ke Maluku coba? Ini sudah hidup enak ya. Franciscus Xavier itu kan temannya Inigo, temannya Ignatius. Mereka orang-orang Spanyol yang sudah hidup enak di Eropa sana. Ngapain coba? Sampai ke Maluku, Ternate, Tidore, kemudian menyeberang ke utara sampai ke Kepulauan Jepang dengan mengarahkan pandangan ingin sampai masuk ke Tiongkok, meskipun akhirnya tidak sampai ke Tiongkok ya. Franciscus Xaverius meninggal dunia mengarahkan pandangannya ke Tiongkok. Kenapa sih begitu? Karena orang-orang Katolik yakin dunia harus kenal Yesus. Allah menginginkan dunia harus kenal Yesus. Karena itulah kebenaran. Itulah wahyu Allah yang seutuhnya. Jadi apa kehendak Allah? Manusia diselamatkan. Yang kedua, kenal Yesus. Maka sebenarnya ini tugas kita juga. Apapun caranya, kita memperkenalkan Yesus. Apapun caranya. Tapi bukan berarti, dan jangan juga ya, ngetokin orang-orang itu kayak yang sekte-sekte gitu loh. Tok, 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 tok. Anda sudah kenal Yesus? Wah, digambar loh. Jangan yang begitu juga ya, bukan itu caranya. Dan nggak pernah seperti itu bahkan para rasul. Para rasul, kalau Anda mau lihat bagaimana metodenya, mereka memasuki sinagoga. Jadi bukan kemudian sembarang orang ditemui. Paulus ketika ketemu dengan orang Yunani, Paulus ketemu dengan diskusi dengan para profesor Yunani yang filsafat itu ya, orang-orang stoicisme atau stoa ya. Itu begitu caranya, ngajak-ngajak diskusi lalu pelan-pelan memperkenalkan. Bukan ngetokin pintu-pintu tok 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 tok. Permisi, silakan Pak. Apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda sudah kenal Yesus? Ya bukan begitu. Itu nanti malah menjadi kena pasal penistaan agama itu nanti ya. Tapi intinya Allah menghendaki semua orang kenal Yesus. Dan ini agak dilupakan dalam katekese kita sekarang. Sekarang semua orang kenal Yesus, Romo. Enggak. Ada lebih banyak manusia tidak kenal Yesus dibandingkan manusia kenal Yesus. Kalau kita baca data, begitu. Manusia yang kenal Yesus itu lebih sedikit, saudara-saudari, dibandingkan yang tidak kenal Yesus. Apa nilai pentingnya? Karena Yesus wahyu Allah yang sepenuhnya. Ini ada ayatnya bahkan ya. 1 Timotius 2 ayat 3. Ini kutipan yang dikutip dalam KGK 74, tapi kemudian kalau kita mau lihat ayatnya ini. Allah menghendaki ayat 4, supaya semua orang diselamatkan, itu kehendak Allah. Dan nomor 2, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa itu maksudnya pengetahuan akan kebenaran? Pengetahuan yaitu mengenal Yesus Kristus. Itulah kenapa misi Katolik ya sampai hari ini tentu masih berlanjut dari zaman dulu-dulu ya. Ini perlu Anda tanamkan baik-baik. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai ayat 4. Apa sih kehendak Allah itu? Gitu ya. Kita kan suka ngomong kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Apa sebenarnya kehendak Allah untuk dunia ini ya? Kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah itu bukan hanya soal Anda menikahi si A dan si B, ya itu juga oke ya. Dan bukan hanya soal Romo Bayu harus menjadi Romo, ya itu mungkin juga benar gitu ya. Saya katakan mungkin karena nanti tahunya kalau saya mati sebagai Romo, baru saya tahu, oh ini kehendak Allah gitu. Semoga saya setia ya, didoakan Bapak dan Ibu ya. Yang lebih besar dalam tingkat dunia apa sih? Ya itu tadi, yang sudah saya sebutkan 2 tadi itu. Kenapa manusia harus kenal Kristus? Pertanyaannya. Nah ini dia. Yohanes 14 ayat 6. Kenapa sih? Kenapa yang tadi saya katakan para misionaris kurang kerjaan jauh-jauh itu harus memperkenalkan Yesus itu ngapain sih? Apa signifikansinya? Atau kata-kata saya terlalu sok-sokan ya. Apa nilai pentingnya? Nah gitulah. Apa nilai pentingnya kenal Yesus? Memangnya kalau manusia nggak kenal Yesus, terus kenapa gitu? Baik-baik saja gitu. Ya memang baik-baik saja, tapi dalam arti keselamatan abadi apakah baik-baik saja? Ya. Inilah nilai pentingnya kenal Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku.
Bapa itu berarti Allah, Yesus itu firman Allah. Jadi kalau tidak lewat Yesus, tidak sampai kepada Bapa, tidak akan sampai kepada keselamatan yang abadi. Bahwa ada yang selamat, kalaupun tidak kenal Yesus, tapi itu ada memang syarat-syaratnya ya. Termasuk melakukan apa yang baik menurut hati nuraninya. Itu di tema Extra Ecclesia Nulla Salus sudah saya bahas. Ini makin ke sini kok makin agak-agak ini ya temanya ya. Tapi tetap santai Bapak dan Ibu ya. Ya pokoknya ditangkap ya maksudnya ya. Kenapa sih kok orang harus lewat Yesus itu untuk selamat? Karena jalannya lewat Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Itu signifikansinya, nilai pentingnya. Maka bagaimanapun kita harus memperkenalkan jalannya itu, kebenarannya itu, dan hidup. Jadi kenapa tadi 1 Timotius mengatakan mengenal kebenaran? Kita kembali ke 1 Timotius tadi ya, saya tunjukkan kembali. Nah ini, apa kehendak Allah? Ayat yang keempat yang warna kuning ya, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Nah ayatnya di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Berarti mengenal kebenaran itu maksudnya apa? Kenal Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran. Ini tema-tema yang sering terlupakan. Wah, sekarang kita ini sudah nggak bermisi katanya. Kata siapa? Yang penting kita hidup baik loh. Nggak ada kehendak Allah di sini. Kamu harus hidup baik itu nggak ada gitu. Bahwa hidup baik merupakan konsekuensi dari iman itu betul gitu. Tapi ini kehendak Allah supaya kita tahu gitu. Tahu itu penting gitu. Ah nggak tahu Yesus juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa juga. Tapi bahwa kalau tahu jalannya, tahu kebenarannya, kita sampai kepada Bapa. Nah gitu. Kalimat lanjutannya kaki ke-74. Karena itu Kristus harus diwartakan. Nah jelas sekali ya. Karena tadi itu, karena Kristus itu jalan, maka harus diwartakan. Kepada apa? Semua bangsa dan semua manusia. KGK 74 jelas sampai hari ini Gereja Katolik mengatakan Kristus harus diwartakan. Dan wahyu mesti sampai ke batas-batas dunia. Ini nilai pentingnya. Kalimat selanjutnya mengatakan bahwa apa yang diwahyukan demi keselamatan harus tetap utuh untuk selamanya dan diteruskan kepada segala keturunan. Maksudnya apa? Wahyu puncaknya ada di mana? Yesus Kristus. Maka wahyu yang berpuncak itu tidak boleh dilupakan, dalam arti harus diteruskan kepada manusia dari segala zaman. Itulah kenapa dikatakan harus tetap utuh untuk selamanya dan diteruskan. Jadi wahyu Allah itu harus mendapatkan tempat yang istimewa karena harus tetap utuh dan diteruskan. Ini bagian yang perlu kita garis bawahi, maka saya beri huruf yang besar dan saya beri kotak. Wahyu ilahi harus tetap utuh dan diteruskan. Wahyu ilahi puncaknya ada di Yesus Kristus. Maka Tuhan memberi perintah, demikian kata-kata di KGK 75. Supaya para rasul mewartakan kepada semua orang. Sudah kita kutip di depan tadi, Matius 28. Ya. Nah apa sih maksudnya? Wahyu Allah itu disebarkan supaya menjadi sumber kebenaran dan sumber ajaran kesusilaan. Ajaran kesusilaan bahasa gampangnya hidup baik. Jadi hidup baik ukurannya apa? Ajaran Yesus. Nah itu pentingnya. Jadi yang dimaksudkan sumber ajaran kesusilaan itu moral. Jadi gunanya menyampaikan iman Katolik atau menyampaikan iman tentang Yesus dua. Orang mengetahui sebagai sumber kebenaran. Itu yang pertama, lebih kepada pengetahuan akan kebenaran. Apa sih yang benar? Apakah nyembah dewa-dewi atau nyembah satu Allah? Itu simpelnya begitu. Untuk hal yang terkait itu. Mana sih yang benar? Siapa sih Allah itu bagi manusia? Nah itu. Yang kedua sumber ajaran kesusilaan. Bahasa gampangnya moral atau yang lebih gampang lagi bagaimana caranya hidup baik. Tapi bagaimana caranya hidup baik kan ukuran di dunia ini macam-macam. Hidup baik itu beda-beda loh. Tergantung ukurannya loh. Agama A mengatakan begini, agama B macam-macam. Adat-adat ini macam-macam. Jangan kira hidup baik itu satu warna, enggak. Yang penting kan hidup baik. Oke, yang penting hidup baik menurut siapa? Hidup baik itu macam-macam ukurannya gitu. Beda-beda ukurannya. Di beberapa suku, kalau ada manusia yang sudah tua, itu kemudian hidup baiknya adalah dibunuh. Ada
yang menganggap pembunuhan orang tua itu baik. Karena apa? Kalau orang udah mulai tua penyakitnya banyak. Kalau penyakitnya banyak menderita. Kalau dibunuh penderitaannya selesai. Bisa nggak mikirnya begitu? Nalar nggak? Nalar. Tapi apakah hidup baik yang seperti itu berkenan? Atau sesuai dengan ajaran Yesus? Nah ini soal lain. Nah itu dia. Jadi perkataan yang penting hidup baik ini juga perlu hati-hati. Karena yang penting hidup baik artinya mengikuti ukuran ajaran Yesus Kristus. Bagaimana orang tahu ukuran menurut ajaran Yesus Kristus kalau nggak dikenalkan dengan ajaran Yesus Kristus? Nah itu saudara. Ini kita sering dengar yang penting hidup baik. Oke, hidup baik versi apa gitu. Kadang-kadang kan rumus-rumus seperti itu tuh sering kita dengar, cuman kita kan nggak kritis juga yang dimaksud apa gitu. Ada suku-suku tertentu di dunia, jadi kalau ayah kita meninggal misalnya, tidak dikubur, tapi dagingnya, ini agak vulgar ya, dipotong-potong, ya dagingnya orang tua kita itu dikasih makan ke binatang liar. Bisa ke apa namanya fox atau rubah atau burung-burung apa namanya itu burung-burung bangkai. Di suku tertentu itu hidup baik. Kalau orang tua Anda mati, dagingnya Anda kasih ke binatang hidup baik. Kembali ke soal ini, apakah itu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus? Soal lain kan. Nah, gitu. Hidup baik ini hati-hati kalau ngomong hidup baik versi apa gitu ya. Itu belum soal-soal yang lain loh. Hidup baik ya, oke. Punya istri. Ada juga yang punya istri itu boleh lebih dari 1 atau 2 atau berapa, ada juga kan. Tidak agama tertentu saja ya. Ada juga suku-suku tertentu ya. Ada juga agama tertentu. Bagi suku tertentu atau agama tertentu, punya istri 2 itu kan baik-baik saja. Baik-baik saja, Senin ke sini, Selasa ke sana. Itu hidup baik juga kan. Ya, ya ini ya, ini ya. Ini ya, ini agak kemana-mana, tapi ini landasan-landasan yang cukup penting kalau kita membahas mengenai dasar dari iman Katolik. Nah, wahyu Allah tadi itu disampaikan dalam 2 cara. Yesus Kristus itu kan mengajar lisan. Tidak ada zaman Tuhan Yesus hidup di dunia ini punya sekretaris itu enggak ada. Makanya semuanya diajarkan lisan dan juga dengan tindakan. Para murid itu melihat, mendengar, mengingat. Bahkan kemudian nanti setelah Roh Kudus turun, Roh Kudus mengingatkan kembali. Nah itu janjinya Tuhan Yesus. Apakah semuanya bisa diingat? Ya semuanya bisa diingat. Karena pada zaman kuno ini cukup gampang untuk untuk dijelaskan. Pada zaman kuno otak manusia itu tidak macam-macam seperti otak kita sekarang. Nomor 1, otaknya tidak gaduh, jadi hening. Kalau kita sekarang saudara-saudari, otak kita gaduh banget. Kita itu informasi terlalu banyak yang masuk sehingga lama-lama otak kita itu meledos gitu loh. Terlalu banyak yang dipikirkan info-info. Manusia zaman kuno info dari mana? Nggak ada koran, nggak ada radio, nggak ada WhatsApp, nggak ada internet, nggak ada Zoom, nggak ada YouTube. Jadi infonya sangat sedikit. Jadi otaknya itu dipakainya efektif gitu loh. Kalau Anda pengen tahu kenapa kok orang zaman dulu kemudian bisa hafal, bisa ngerti dengan lebih cepat, karena kalau bahasa sekarang itu data yang disimpan di otaknya itu nggak terlalu banyak gitu. Problem-problem kehidupan juga nggak banyak gitu. Manusia makin modern, makin kompleks hidupnya. Saya kasih contoh simpel aja. Membuang sampah sembarangan itu baik apa tidak? Ini simpel loh ya. Kehidupan yang makin kompleks. Kita mengatakan nggak baik sekarang, apalagi di Jakarta, banjir loh. Tapi itu problem masyarakat modern. Untuk masyarakat zaman kuno yang nggak ada plastik, nggak ada bahan-bahan sintetik, mereka makan semua bahan organik. Jadi membuang sampah sembarangan itu bagus. Karena apa? Menyebarkan biji tanaman makin luas. Habis makan ini dibuang sembarangan, nanti akan jadi pupuk. Karena apa? Pada zaman kuno ya belum kompleks. Itu contoh kecil. Jadi membuang sampah sembarangan itu enggak masalah kalau zaman kuno. Jadi kalau kamu sudah hidup di zaman modern masih membuang sampah sembarangan, kamu badannya di zaman modern, pikiranmu Flintstone. Primitif gitu loh. Iya, jadi kalau kamu membuang sampah sembarangan di zaman modern, badanmu tuh sekarang di sini, tapi pikiranmu atau mentalmu itu primitif, manusia purba kamu gitu. Kok sampai ke sini sih Rama?
saya mau menjelaskan bahwa kenapa sih pada zaman kuno itu bisa efektif ya otak manusia menyimpan. Satu, tidak banyak info. Tidak banyak info berseliweran ya. Dua, tidak kompleks kehidupan. Kita ini kompleks banget loh. Rumah kita aja ini udah pusing loh kita ngaturnya loh. Ada tagihan listrik, ada tagihan telepon, ada IndiHome, ada Indigo. Ya kan? Ada tagihan apa lagi? Jaringan listrik. Nanti saklarnya rusak, nanti jaringan apa lagi? Sekarang peralatan banyak sekali. Belum furnitur kita, ya, elektronik. Ruwet kan? Manusia purba kan nggak begitu. Atau nggak usah purba lah, zaman dulu lah. Di rumah itu nggak perlu begitu-begitu banget gitu. Jadi kita ini dari satu sisi makin modern tapi makin pusing hidup kita juga gitu. Maka otaknya makin stres. Apa-apa dikit lupa gitu. Maka kalau Anda apa-apa dikit lupa, ya wajar kita hidup di zaman modern gitu. Kompleks hidupnya. Nah itu, saya mau mengatakan kenapa mungkin kita bertanya di zaman modern ini, kenapa kok orang zaman dulu bisa ingat ya? Nah itu, info nggak banyak, hidupnya nggak kompleks. Oke, ini bukan tema kita. Saya cuma menjelaskan kenapa kok bisa ingat semua dalam keadaan lisan. Begitulah orang zaman kuno. Nah, awalnya lisan tapi kemudian ada yang kemudian dituliskan karena wahyu Allah tadi disalurkan dengan dua cara ya. Yang lisan tetap begitu dan yang tertulis. Jadi dua hal ini penting sekali untuk kita ingat. Karena kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan apologetik kepada gereja Katolik selalu akan mengatakan mana ayatnya. Kenapa kalian berbuat begitu? Ayatnya di dalam Alkitab mana? Itu pertanyaan yang tidak relevan untuk gereja Katolik. Karena apa? Tidak harus ada ayatnya dan memang tidak harus ada ayatnya di dalam Alkitab maksudnya. Karena ada beberapa yang tidak punya ayat dalam Alkitab. Contoh, Agustus 15, tanggal 15 maksudnya, kita merayakan Bunda Maria diangkat ke surga. Apakah ada ayatnya dalam Alkitab? Tidak satu pun ayat dalam Alkitab akan kita temukan bagi iman itu. Tapi apakah itu tidak diajarkan? Diajarkan. Karena dari zaman ke zaman tradisi suci membuktikan itu memang diajarkan sejak zaman para rasul. Contoh yang lain. Ini juga akan nyambung juga dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Misa. Misa itu ayatnya ada, tapi sepotong dalam Alkitab. Sepotong kecil, yaitu lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Perintahnya ada. Tapi rincian cara merayakannya kan nggak pernah ada. Tidak ada dalam Alkitab ayat satupun, wahai muridku, nanti kalau kamu merayakan misa, begini loh urutannya. Nggak ada, nggak ada. Pertama, lagu pembuka, ambil puji syukur ya. Nggak ada begitu, nggak ada. Tapi kenapa kita punya urutan misa dan itu bisa dipertanggungjawabkan sampai zaman para rasul? Buktinya apa? Tulisan Bapak Gereja. Contoh kalau kamu membuka kitab yang namanya Apologia, itu tulisan Justinus Martir. Urutan yang sekarang kita miliki dalam misa, itu sudah seperti itulah nyambung ke zaman para rasul. Bahkan komuni untuk orang yang sakit di rumah, itu sudah sejak zaman para rasul. Kirim komuni, itu sudah sejak zaman para rasul. Justinus Martir menulis Apologia tahun 155. Rasul Yohanes meninggal tahun 95. Jaraknya dekat sekali. Kalau nulisnya 155, artinya kejadiannya enggak saat itu kan, sebelumnya begitu. Jadi kalau dulu Jakarta ada kirim komuni dulu kan ada ya. Waktu pandemi masih parah-parahnya itu ya. Kirim komuni untuk keluarga yang di rumah itu kan ada ya. Itu bukan praktek baru, bro. Dari zaman para rasul sudah seperti itu. Jadi uskup Anda melakukan begitu itu bukan ngarang-ngarang dan bukan karena pandemi juga. Ya dulu karena orang yang tua atau sakit memang memerlukan. Nah konteksnya kemudian diperluas. Hanya konteks zamannya aja yang berbeda. Ya pandemi tanda petikan kemudian juga kita dihadapkan pada penyakit katakanlah begitu. Meskipun enggak secara langsung sakit tapi kan terbatas. Nah ini beberapa contoh yang lisan dan tertulis itu semuanya ada. Bahkan Alkitab, tidak ada satupun tulisan para rasul yang menuliskan bahwa Injil hanya 4. Enggak ada. Itu semua dilisankan terus. Pertanyaan orang kelompok lain yang mengatakan, itu ayatnya di mana begitu? Emang harus ada ayatnya ya? Jawabannya begitu. Nah, saya sering mengatakan mata ayat, memang enggak ada. Tapi kalau kita tahu historisitas, maka tadi saya katakan ini penting. Pentingnya apa?
Pemahaman mengenai fundamen akan membuat nanti apa yang kita yakini pada zaman sekarang menjadi masuk akal gitu. Kenapa ya kok ini kok nggak ada ayatnya ya? Tapi itu ada dalam ajaran yang diteruskan lisan tadi itu gitu. Kenapa terjaga? Pada akhirnya kemudian juga dituliskan oleh para bapak gereja. Nah, dalam istilah teknis ini yang disebut traditio ya, tradisi. Repotnya adalah kata tradisi itu mengalami kehancuran makna di Indonesia. Kalau kata aslinya dalam bahasa Latin traditio ini menyangkut wahyu ilahi yang diteruskan. Jadi wahyu urusannya itu tinggi besar gitu, artinya sesuatu yang agung. Masalahnya kalau di Indonesia kata tradisi itu untuk menyebut sesuatu yang kecil-kecil itu loh. Wah, dulu kan kita punya tradisi ya, makan rujak ya. Ya elah, apa hubungannya rujak sama wahyu Allah coba. Jadi di Indonesia ini kata tradisi ini mengalami kekacauan sehingga orang-orang yang non Katolik, bahkan mungkin orang-orang Katolik sendiri salah memahaminya. Katolik percaya tradisi, wah berarti ajaran manusia, kan sering begitu. Bukan itu maksudnya. Justru tradisi itu maksudnya wahyu ilahi yang diteruskan, itu maksudnya. Kalau kita kan yang receh-receh gitu kan tradisi ya. Iya Romo, kalau kita dulu sebelum pandemi, kalau habis misa itu kemudian kita kumpul. Di sini Romo, depan sini, udah tradisi. Ya itu bukan tradisi, itu kebiasaan aja, custom gitu. Atau yang dalam lingkup yang lebih besar, tapi juga bukan yang dimaksudkan. Ya kalau misalnya Anda orang Tionghoa, kemudian malam Imlek gitu, makan ikan. Makan ikan kan ya. Malam Imlek tuh makan ikan. Jadi kalau malam Imlek orang Tionghoa, oh iya Romo, ini makan ikan malam Imlek. Tradisi Romo. Apa hubungannya wahyu Allah sama ikan bro? Enggak ada hubungan. Yang mau saya katakan adalah, kata ini hancur di Indonesia, salah kaprah gitu loh. Seperti tadi yang Kristen dan Katolik tadi itu gitu. Maka kita kalau belajar iman Katolik ya harus membetulkan dalam arti apa? Traditio ini bahasa Latin sebenarnya. Tradition Inggrisnya. Itu ajaran yang meneruskan wahyu ilahi itu. Sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian yang menjaga siapa sih? Ini kan diteruskan. Ini bagian terakhir yang cukup penting untuk kita mengerti juga. Wahyu Allah kan harus dijaga utuh nih, diteruskan kan. Terus siapa yang jaga supaya utuh gitu ya? Yang militan menjaga siapa? Nah ada. KGK 77 mengatakan uskup-uskup yang menggantikan para rasul itulah yang menjaga. Rasul kan memberikan kepada kita ajaran Yesus. Tapi kan rasul meninggal dunia. Nah rasul punya penerus namanya episkopos. Kalau bahasa Yunaninya, episkopos itu kita dalam bahasa Indonesia menyebutnya uskup. Kenapa kok jadi uskup ya Romo ya? Itu dari bahasa Arab ya. Kalau bahasa aslinya episkopos, bahasa Yunani. Latinnya episkopus. Nah, kalau melalui bahasa Arab jadi kan begitu ya. Episkopos, episkop, piskop, uskup. Nah, gitu. Sama, jadi Injil itu juga serapan bahasa Arab. Kalau bahasa aslinya itu euangelion. Yunani ya. Euangelion latinnya evangelium ya. Euangelion, evangelium. Nah, orang Arab kan lidahnya kesleo kalau ngomong evangelium. Jadi ke Indonesia jadi Injil. Itu ceritanya. Euangelion, evangelium. Evangelium, evangel, Injil. Sama kayak selat Gibraltar itu ya. Gibraltar ya. Atau Gabriel. Bahasa Barat kan ngomongnya Gabriel. Jadi Arab nggak bisa ngomong Gabriel, Jibril. Jadinya begitu. Karena lidah Arab gitu ya. Uskup-uskup itu dari bahasa Arab uskup tapi akarnya Yunani episkop ya. Itulah yang menjaga. Nah, maka kita mengenal yang dinamakan uskup-uskup yang meneruskan tugasnya para rasul. Itulah yang disebut suksesio. Suksesi. Penerusan para uskup. Ini yang menjaga. Jadi uskup-uskup itu menjaga iman yang tetap sama dari zaman para rasul. Suksesi itu nyambung sampai zaman para rasul. Itulah yang menjaga iman kita tetap sama dari zaman para rasul sampai hari ini. Jadi ada penjaganya. Nah, bagian terakhir atau epilognya, wahyu Allah diteruskan dengan dua cara, lisan dan tertulis. Kalau kita gambar, lalu kita punya tradisi suci dan Alkitab suci.
Nah, orang-orang yang keluar dari Katolik hanya bagian bawah ini saja yang di bawah, yaitu Alkitab suci. Maka harus ada ayatnya kalau mereka. Karena kalau nggak ada ayatnya dianggap hoax. Bagi kita kan tidak. Sejak semula tidak seperti itu. KGK 80 sudah memberitahukan kepada kita ya, tradisi suci dan Alkitab suci. Lalu suksesio yang menjaga ya, menjaga supaya tetap nyambung sampai sekarang namanya magisterium. Yaitu siapa? Yaitu para uskup bersama dengan uskup Roma. Ada di KGK 85. Jadi kalau kita ngomong magisterium itu siapa sih? Banyak orang ngomong magisterium. Magisterium, wewenang mengajar gereja. Terus saya tanya, itu siapa ya Pak ya? Pastor paroki katanya. Bukan. bukan pastor paroki ya. Saya, seberapapun ilmu saya tidak punya kualitas magisterium. Jadi kalau ditanya siapa itu magisterium ya, ini kan banyak orang menyebut magisterium atau wewenang mengajar gereja. Tapi nggak banyak orang tahu definisinya loh. KGK 85 jawabannya ya. Saya baca itu yang bahasa Latin. Nempe episcopis in communione cum Petri successore Romano episcopo. Atau diterjemahkan ya, para uskup, jadi uskup-uskup. Kenapa kok uskup? Karena mereka yang punya wewenang rasul. Tadi itu nyambung ke suksesi. Kalau Romo biasa itu magisterium bukan. Jadi perkataan saya ini bisa keliru. Lalu untuk mengatakan Romo Bayu benar bagaimana? Harus dicek menggunakan ajaran gereja. Apa konkretnya? KGK. Nah gitu. KGK itu siapa yang bikin? Uskup-uskup bersama dengan Paus Roma. Kenapa kok harus ada Paus Romanya? Kalau uskup saja magisterium bukan. Nah ini kembali ke awal. Agama kita selalu kelompok, kesaksian kelompok. Uskup-uskup saja bukan magisterium. Paus sendirian juga bukan magisterium. Uskup-uskup bersama dengan Paus itu baru magisterium. Kenapa? Kok Paus harus menjadi bagian? Karena Paus adalah penggantinya Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah ketuanya para rasul yang ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus. Nah itu nyambungnya ke sana. Jadi siapa magisterium? Pastor paroki. Balik lagi pastor paroki. Bukan Pak. Magisterium itu para uskup seluruh dunia bersama dengan Paus Roma. Maka gambarnya begini. Jadi landasan kita itu apa sih? Dasar iman kita, ajaran para rasul. Ajaran para rasul menyampaikan wahyu Allah, yaitu Yesus sebagai puncak wahyu dalam dua bentuk. Tradisi suci dan Alkitab suci. Tetapi untuk sampai kepada kita dibutuhkan magisterium yang menginterpretasi. Maksudnya, simpelnya mengajarkan bagi kita. Saya kasih contoh simpel. Di dalam ayat-ayat Alkitab, kan beberapa hal cukup sulit bagi kita. Nah, maka magisterium itu mengajarkan bagi kita. Apa sih artinya ini? Contoh ayat, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Apa sih maknanya ini? Gereja Katolik mengajarkan maknanya betul-betul roti dalam Ekaristi adalah tubuh Kristus. Nah, itu magisterium. Jadi kita membaca Alkitab langsung boleh, tapi kalau kesimpulannya sama dengan magisterium berarti benar kesimpulan kita. Kalau kita baca Alkitab, kesimpulan kita berbeda, berarti kita keliru. Karena magisterium adalah penuntun kita untuk membaca Alkitab maupun membaca tradisi suci, interpretasi. Contohnya simpel, misalnya ketika ada orang membaca Alkitab, kemudian inilah tubuhku, kemudian dia mengartikan, enggak, menurut saya itu hanya simbol. Roti kok jadi tubuh, enggak mungkin. Menurut nalar tidak nalar. Kalau kata saya itu hanya lambang saja, umpamanya begitu, maka kita bertentangan dengan apa yang diajarkan magisterium. Simpelnya, apa dasar iman Katolik? Imannya para rasul. Imannya para rasul menyampaikan wahyu Allah yang puncaknya adalah Yesus Kristus dalam dua bentuk, tradisi suci, Alkitab suci. Untuk membaca keduanya dibutuhkan penuntun yaitu magisterium. Dan nggak perlu ada ayatnya. Yang penting magisterium bilang apa, itu yang benar. Begitu. Semoga tidak menjadi terlalu pusing karena memang ini bahannya panjang lebar, tapi semoga dari pembicaraanku tadi beberapa contoh-contoh mungkin agak mencerahkan. Kalau tidak mencerahkan ya mohon maaf ya.